Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi la yazidu fi mulkihi hamdal hamidun wa la yanqusu min juhudihi juhudal jahidun. Alhamdulillah alladzi la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurru ma'siyatu man asa. Alhamdulillah alladzi la yughnihi syakra man syakar wa la yufaqqiruhu kafara man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. Alhamdulillah, segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih karuniakan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man asbaha aminan fi syirbi." Siapa orang yang bangun pagi dia dapati lingkungan di sekitarnya aman. Mu'afan li jasadihi, fisiknya sehat, wa inda qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk dikonsumsi hari ini. Maka Nabi katakan faqad zinat lahumud dunya. Maka patut kita banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang pertama adalah meyakini sekecil apapun nikmat itu dari Allah. Fama min ni'matin famin Allah. Sekecil apapun nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sampaikan dengan ucapan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling penting adalah bil jawari. Bersyukur itu dengan anggota badan. Di antara bersyukur dengan anggota badan adalah salat tarawih kita. Di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa Hudzaifah, salah satu sahabat itu ingin tahu bagaimana sholat Nabi. Nabi kalau sholat berjamaah itu standar, nggak panjang-panjang banget. Kayak tadi tuh enak tuh. Kalau kepanjangan bubar jamaah. Tapi Nabi kalau sholat sendirian, fa idza shalaita wahdak fasna ma syi'ta. Kalau sholat sendirian bikin semaunya. Maka satu malam Nabi sholat sendirian. Hudzaifah pengen ikut, tapi ini sholat sendirian Nabi bukan jamaah. Pengen ikut, oke. Nabi standar Nabi. Kata Hudzaifah apa? Ba'da an intaha bi Fatihatil Kitab. Setelah Nabi selesai baca Al-Fatihah, bada bil Baqarah. Nabi mulai baca surat Al-Baqarah. Ba'da an wasala mi'atu ayah. Sudah sampai 100 ayat. Zonantu sayarka. Ini pasti ruku nih kata Hudzaifah. Udah pegel Pak 100 ayat Pak. Al-Baqarah. Tadi Al-Fajr aja 3 rakaat, lumayan ya. Al-Baqarah jamaah 100 ayat nih pasti rukuk nih. Walakin istamarra. Lanjut Nabi. Ba'da an wasala mi'atai ayah. Dapat 200 ayat. Zonantu sayarka. Ini rukuk pasti nih kata Hudzaifah. Walakin istamarra. Lanjut. Ba'da an intaha bil Baqarah. Al-Baqarah selesai. Zonantu sayarka. Pasti rukuk nih udah selesai. 2 juz setengah. Istamarra bi ala Imran. Lanjut Ali Imran. Siap Bu begini Bu? Kayak berat. Ba'daan intaha bi ala Imran, selesai Ali Imran, bada'a bin Nisa, lanjut An-Nisa, 4 juz 5 lembar, 1 rakaat. Luar biasa salat Nabi. Bahkan tidak jarang Nabi salat irtaqamat qadamaihi, kakinya sampai bengkak. Aisyah itu sering nangis, ya Rasulullah, kenapa sholat sampai bengkak begini? Kan udah dijamin masuk surga. Kita kalau udah dijamin, alah santai banget paling. Ini sudah dijamin tambah istimewa. Lihat jawaban Nabi. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku Aisyah, tidakkah kau senang aku dianggap hamba yang pandai mensyukuri nikmat? Jadi bersyukur itu tidak cukup hanya ucapan saja, tapi dengan perbuatan. Nah, hadirnya kita sholat tarawih malam ini wujudlah sesyukur kita pada Allah dengan anggota badan kita.
Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'al ashru syadda mi'zaro. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan nih, kita nih udah masuk, itu dikencangkan ikat pinggang. Semangatnya memuncak drastis. Wa aiqadhu ahlahu, istri-istrinya dibangunkan. Wa kana kabirun wa saghirun yutiqu shalah, besar kecil semua menghidupkan malam. Karena ada satu malam yang belum pernah Allah berikan kepada 124.000 umat. Jadi Nabi itu ada 124.000. Tahu dari mana? Dari Nabi Muhammad waktu Mi'raj, salat di Masjidil Aqsa sebelum, waktu Isra salat di Masjidil Aqsa sebelum naik Mi'raj, Nabi salat 2 rakaat. Makmumnya 124.000 Nabi. Yang wajib kita ketahui berapa? 25. Itu pun kalau nggak pakai lagu anak TK lupa kita, Pak. 124.000. Dan dari 124.000 umat ini belum ada yang pernah dikasih Ramadan sama Allah. Cuman kita nih umat Muhammad. Istimewa. Kalau ketemu malam itu jamaah, itu nilai ibadah lebih dari 1000 bulan. Kalaulah 1000 bulan saja sudah 83 tahun, maka bagaimana dengan lebih? Bayangin, 10 tahun aja berturut-turut kita dapat Lailatul Qadar, kalah umatnya Nabi Adam dengan amal-amal kita. Ini istimewa umat Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar dapat ini? Nah, ini caranya. Yang pertama paling gampang adalah hidupkan semua malam ini. Jangan pilih-pilih, Pak. Ini kadang di masjid malam ganjil penuh, Pak. Malam genep sepi. Padahal sekarang ganjil genepnya ikut yang mana dulu. Yang satu bilang saya genep ini, yang satu bilang oh ini malam ganjil saya. Pas dia nggak ke masjid, ternyata ganjil turun Lailatul Qadar. Kan nyesek banget, Pak. Gampangnya gimana? Sikat 10 ini dapat. Nah, ulama-ulama menyimpulkan, yang pertama biar kita dapat, jangan tinggal sholat isya dan subuh jamaah. Syukur-syukur bisa di masjid. Jangan tinggalin. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Man shallal isya fil jamaah faka'anna maqama nisful lail. Siapa yang sholat isya'nya berjamaah, pahalanya sama seperti sholat separuh malam. Masya Allah. Jadi sholat isya itu luar biasa. Makanya orang munafik itu berat sholat isya. Dan subuh, wa man shallal ghada fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anna maqama lailata kullah. Pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk. Artinya kalau kita, Imam Syafi'i mengatakan kalau kita isya'nya jamaah, subuhnya jamaah, malam itu turun Lailatul Qadar, dapat. Sederhana. Karena kita termasuk menghidupkan malam itu. Kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka 10 hari ini jangan tinggalin subuh isya berjamaah. Jangan tinggalin. Ini istimewa. Asqalus shalah indal munafikin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu 2. Salat subuh dan salat isya. Ratib. Lau ta'lamu ma fi, kalau dia tahu pahalanya, seandainya bisa lihat pahala. Pahala kan gak nampak. Ciri orang bertakwa, dari 115 kalimat takwa, Allah sebutkan di surat kedua, ayat kedua, tafsirannya ayat ketiga. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu apa? Mengimani adanya pahala yang gaib, tidak nampak. Ada yang pernah lihat pahala? Mau lihat pahala? Sakaratul maut dulu. Orang pertama kali itu lihat pahala saat sakaratul maut, Pak. Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Banyakin infak, banyakin sedekah sebelum datang sakaratul maut inti, kata Allah. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau datang sakaratul maut itu aku tampakkan pahala. Di antaranya yang pertama terlihat pahala sedekah. Lihat pahala sedekah dia. Maka orang yang sakaratul maut itu seandainya bisa bicara, dia akan bilang sama aku, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, boleh enggak sakaratul maut ini ditunda ya Allah? Mau ngapain, kata Allah?
La asadda, aku mau sedekah ya Allah. Loh kenapa baru sekarang minta sedekah? Tuh baru kelihatan 1.000 perak pahalanya 700.000 lebih. Itu di luar Ramadan. Di Ramadan dilipat gandakan berkali-kali. Jadi pahala nggak tampak, cuman bisa dirasakan bagi orang-orang beriman. Maka sholat subuh itu berat. Seandainya orang yang malas subuh berjamaah itu tahu pahalanya, stroke dia, lumpuh dia, la atau huma walau kana habwa, ngesot dia mau datang ke masjid. Maka masa kita mau ibadah, mau jamaah kalau sudah sakit? Ini mumpung sehat badan kita. Ada waktunya nanti kita berkurang kesehatan kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Setiap bertambah umur berkurang kekuatan fisik, kata Allah dalam surat Yasin. Jadikan itu pemikiran kalian, kata Allah. Siapa orang yang waktu sehatnya dia rajin ibadah, dia rajin jamaah, maka ketika dia sakit, ketika dia safar, dia akan dapat pahala sewaktu seperti waktu dia sehat. Man marido aw safar kana lahu ajrun mislu ma kana muqiman sahihan. Itu dalilnya. Waktu sehat rajin jamaah. Waktu sehat rajin baca Quran. Satu hari dia safar, nggak bisa tarawih dia. Nggak bisa sholat duha dia. Allah hitung dia sholat duha. Allah hitung dia tarawih. Dia nggak bisa ke masjid. Allah hitung dia sholat sunnah. Jadi kalau musafir jangan soleh-soleh banget Pak. Ada orang musafir, Masya Allah, mau mampir di rest area ngapain? Sholat duha. Masya Allah, keren seolah-olah Pak ya. Padahal yang wajib aja dikasih diskon yang 4 jadi 2 Pak. Lah Bapak sholat sunnah, kan lucu Pak. Ada 2 kemungkinan. Mungkin dia ngelihat kecelakaan, takut mati, dia pengen sholat dia. Kalau orang biasa sholat sunnah, biasa amal soleh, dia musafir, dia nggak akan lakukan itu. Wong yang wajib aja 4 dijadiin 2 sama Allah. Dia sudah dapat pahala itu. Makanya mumpung fisik kita sehat, biasakan amal soleh. Ada waktunya nanti kita safar, ada waktunya kita sakit, kita sholat di rumah, dihitung sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, agar kita malam Lailatul Qadar dapat, jangan tinggalin tarawih di 10 hari terakhir ini. Pastikan selesai sampai witir bersama imam. Karena ada di sebagian masjid saya lihat, tarawih selesai, imam mau witir, hilang separuh jamaah Pak. Kalau ditanya jawabannya cakep. Kenapa pulang? Saya nanti malam mau sholat tahajud. Masya Allah, adem dengarnya Pak. Masalah ya Mak. Kenapa? Dia nggak dengar satu hadis dari Nabi. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahul qiyam lailata kullah. Siapa yang sholat tarawih sampai selesai witir sama imam bareng, maka malam itu dia sudah dihitung sholat semalam suntuk. Terus gimana Ustaz? Kalau saya bangun jam 3 ingin sholat tahajud, sholat aja. Jangan ditutup pakai witir lagi. Witir itu hanya boleh sekali semalam. Selesai. Kalau nggak sempat, kita capek, bangun dekat subuh, nggak sempat, sudah dihitung sholat 1 malam itu enak. Nah kalau pas malam itu Lailatul Qadar, dapat, sudah menghidupkan seluruh malam. Dapat. Maka jangan tinggalin tarawih. Jangan tinggalin qiyam. Ini sisa-sisa ini. Ini puncak-puncaknya ini. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Amal itu yang dinilai yang akhir. Ini kayaknya waktu awal-awal Ramadan kayaknya sampai luar ya. Biasa Pak, babak penyisihan di mana-mana begitu Pak. Babak penyisihan, olimpiade apapun, babak penyisihan banyak. Yang ikut final berapa? 1, 2. Sama, ini. Yang sedikit inilah. Allah bilang dalam surat Al-Waqiah juz 27, "Sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin." Sepertiga umat terdahulu itu akan masuk surga, dan amat sangat sedikit umat akhir zaman ini masuk surga. Lihat yang bertahan di 10 hari terakhir sedikit. Orang sibuk bayar zakat mal yang sedikit, yang banyak itu bayar zakat mal sibuknya. Luar biasa. Makanya lihat manusia terbaik setelah Nabi Abu Bakar As-Siddiq doanya apa? Allahumma ij'al khairal umri akhirahu wa khairal amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma al-qadar. Ya Allah, jadikanlah umur terakhir, umurku yang paling baik itu umur yang paling akhir. Berarti husnul khotimah.
Dan amal terbaikku amal terakhir. Dan hari terbaikku di mana hari aku berjumpa denganmu di surga ya Allah. Maka Ramadan ini yang paling baik terakhir. Maka bertahanlah, sabar sebentar lagi. Maka gelar ketakwaan itu akan dapat. Kalau udah dapat itu gelar, innalil muttaqina mafaza, kata Allah. Orang takwa yang mampu menapakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Yang takwa akan mendapatkan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Luar biasa. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, biasakan minimal tiap malam di 10 hari terakhir ini baca 100 ayat. Minimum. Ini 100 ayat nggak banyak. Kalau kita juz 30, An-Naba udah 40 ayat. An-Nazi'at hampir 40, Abasa seperempat juz. Seperempat juz sebentar, Pak. Tapi jangan tinggalin itu. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Albani, man qara'a bi mi'ati ayat. Siapa yang malamnya baca 100 ayat, faqad qama lailata kullah. Maka dia dihitung sudah menghidupkan malam. Enggak banyak. Tapi kita kalau bisa jangan yang ini. Kita yang di atasnya. Man qama bi alfi ayat. Siapa yang mampu baca semalam itu 1000 ayat, hampir 2 juz lah. Insya Allah mampu Pak, kalau Ramadan ini semangat kita. Apa pahalanya? Yuktab minal muqantari. Dia akan tercatat sebagai hamba yang kalau ditimbang amal solehnya, berat amal solehnya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, dia ada di satu tempat yang diridhoi oleh Allah. Gimana? Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Kemudian yang keempat, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malam ini Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Banyakin doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakin doa itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta diampuni dosa-dosa kita. Ini dosa kalau diampuni Pak, sisa pahala. Ini kalau ditimbang berat. Dan Ramadan ini tiap malam pengguguran dosa-dosa. Terlebih di 10 hari terakhir. Selain zikir tadi, banyakin istighfar dan muhasabah. Istighfar ini dahsyat. Di Ramadan ada waktu istighfar yang istimewa. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat. Allah sebutkan langsung model surganya. Akhirina ma'atahum rabbuh. Ada surga di bawah surga para nabi. Siapa yang masuk surga itu? Innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang mengurangi tidur malamnya. Innahum kanu qabla dzalika musinin, amalnya baik. Qalilan minal laili ma yahja'un. Dia kurangi tidur malamnya wabil ashar. Di waktu sahur. Sahur itu waktunya namanya ashar. Sekitar setengah jam sebelum azan subuh. Kalau makan dan minum namanya sahur. Jadi jangan sahur jam 2, itu makan malam namanya. Ini banyak orang kadang sahur malam-malam, Pak. Padahal ashar itu kata Nabi, waktunya itu biqadri khamsina ayat. Kira-kira kalau kita baca 50 ayat panjang-panjang itu sampai ketemu subuh itu jaraknya itu. Ya sekitar 30 menit lah sebelum azan subuh. Itu namanya waktunya ashar. Kalau sahur makan minum di situ namanya sahur. Maka dalilnya bunyinya begini. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah di waktu sahur, ada berkah itu. Makan sahur jam 2, itu makan malam masih lain. Berkahnya hilang nanti. Nah di waktu ashar ini jangan makan dan minum sampai kopi bikin 3 gelas, Pak. Kelamaan, Pak. Ngapain? Hum yastaghfirun, banyakin istighfar. Istighfar itu dahsyat, wabil khusus di waktu ashar. Man lazimal istighfar, siapa yang lisannya basah terus dengan istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraja. Setiap masalahnya aku kasih jalan keluar. Wa likulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidup aku kasih kelapangan, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan rezeki dari jalan yang enggak pernah disangka-sangka. Itu istighfar. Maka kalau bingung, Pak, ya Allah mau minta apa nih, banyak banget masalah. Istighfar aja Pak, banyakin Pak. Istighfar terus. Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar.
ini pernah galau. Dia bilang apa? Uridun anta bila Basrah. Saya pengen pergi ke Basrah. Nggak mau ngapain imam? La adri. Saya bingung mau ngapain. Kalau kita kan jelas mau kemana bu? Mau ke Mutiara Gading, ngapain? Ngabuburit, nyari gorengan. Jelas tujuannya. Imam Ahmad nggak tahu tujuannya mau kemana. Sampailah di Basrah, masuk di satu masjid, sudah waktu isya dia sholat. Selepas sholat, kayaknya enak nih istirahat di masjid. Marbotnya galak banget pak. Bapak tua ini mau tidur di masjid. Ya, Syekh. Syekh itu ada dua kemungkinan. Kalau dipanggil Syekh bisa artinya bapak tua, bisa artinya kiai. Ini maksudnya bapak tua ini. Semua orang itu tahu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi nggak semua orang tahu bagaimana bentuk tubuhnya. Marbot ini tahu Imam Ahmad, sudah sering dengar, tapi nggak tahu yang diajak ngomong ini Imam Ahmad. Ya Syekh, bapak tua, mamnu'an naum fil masjid, dilarang tidur di masjid. No, nggak bisa baca tulisan. Masya Allah. Kayaknya kotak amal habis hilang kayaknya. Ukhruj anta. Saya musafir mas. Imam Ahmad nggak bilang ana Imam Ahmad bin Hanbal, enggak pak. Ukhruj, ya udah, mas numpang di emper masjid boleh nggak? Lah, diusir, ruh anta. Masya Allah. Ini hati-hati bu, ibu kalau umroh ada orang Arab bilang ruh jangan mesam-mesam. Itu artinya apa? Pergi ente sama ruhnya nih nggak mau lihat. Saking keselnya itu. Didorong-dorong Imam Ahmad. Lagi-lagi Imam Ahmad nggak bilang saya Imam Ahmad bin Hanbal, enggak. Ada lihat di pojok masjid di luar ada pedagang kue kecil pak. Ya Allah, nih aki-aki didorong-dorong. Iya Syekh, ta'aluna. Syekh di sini aja di rumah saya. Cuman saya nggak bisa nemenin istirahat di sini. Saya lagi sibuk mau dagang kue, besok pagi lagi ngadon kue. Alhamdulillah. Duduk dia. Orang ini membelakangi imam karena sibuk ngadon kue. Tapi ketika laki-laki ini tidak diajak bicara jamaah, lisannya nggak pernah kering dengan zikir, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mecahin telur, astagfirullahaladzim, nyampur air, istighfar. Imam Ahmad penasaran. Ini pasti bapak ini udah dapat banyak, ini istighfarnya nggak hati-hati. Ya rojul, wahai bapak, ma faidatu istighfari. Apa manfaat istighfarmu? Apa yang kau sudah dapat? Bukan Imam Ahmad nggak tahu keutamaan istighfar. Dia pengen tahu nih laki-laki ini sudah dapat apa ini. Banyak banget istighfar. Wallahi ya Syekh, demi Allah wahai bapak tua. Kullu hajati yuqbal. Semua hajat saya Allah kabulin. Saya pengen anak hafal Quran anak saya. Saya pengen dagangan laris, selalu habis dagangan saya. Walaupun begini, saya nggak punya utang, hidup saya enak, walaupun sederhana. Tenang hidup saya. Satu doa saya belum Allah kabulin sampai detik ini. Loh, kok masih ada? Mahua, apa dia? Saya doa sama Allah, ya Rabb, sebelum kau cabut nyawaku, izinkan aku bertemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad. Ternyata istighfarmu lah yang membuat aku galau selama ini. Ternyata istighfarmu yang membuat aku diusir dari masjid. Istighfarmu yang membuat aku didorong-dorong. Ana Ahmad bin Hanbal. Hajat kita banyak, masalah kita banyak. Allah punya solusi. Caranya apa? Istighfar jemaah. Ini Ramadan ini, 10 hari terakhir, banyak ini istighfar. Kalau ada yang bisa itikaf, HP-nya matiin. Ada orang itikaf main game lah. Ada orang itikaf masih WA. Itikaf itu artinya memutus hubungan sama manusia. Tinggal hubungan kita sama Allah kita sambung. Boleh hidupin HP baca Quran. Internetnya matiin dulu lah sampai kita pulang lagi. Itu baru itikaf. Ada orang itikaf pak, bawa bantal, Masya Allah. Bawa perlengkapan, bawa kasur. Sampai masjid sholat 2 rakaat langsung bangun-bangun jam 4 pulang lagi. Dari mana itikaf? Masya Allah. Pindah tidur itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi yang begitu jangan diejek pak, antepin aja pak. Udah ke masjid udah luar biasa pak yang begitu pak. Udah ke masjid udah luar biasa. Jangan besok, wah ini gara-gara ustaz. Besok gak ke masjid ya pak. Biarin, antepin yang begitu, biarin. Anak-anak muda agak-agak main game dikit, biarin pak. Tapi kalau mau benar-benar yang kayak tadi. Saya di masjid perumahan belum 2 DKM. Saya kasih wifi gratis. Anak-anak muda boleh, yang penting jangan buka yang aneh-aneh. Agak-agak main game, biarin aja. Yang penting nongkrongnya di masjid pak, aman pak. Coba nongkrong di tempat lain.
Penuh masjid, tidur semua tapi nggak apa-apa. Penuh. Tidur di masjid itu berkah jamaah. Nah ini jamaah udah 15 menit ya. Nggak enak kalau kelamaan Pak, ada 10 mau disampaikan ini baru 5, udah 5 aja. Kurang lebihnya mohon maaf, yang 5 nanti bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama.